Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B yang beranggotakan saya sendiri, Sri Wahyuni, dan teman saya. Saya Muhammad Adriansi. Saya Rifki Yasyari Mujadi. Saya Sahrul Fadilah. Saya Ahmad Resal. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul resensi buku dan artikel. Pengertian adalah ulasan tentang kualitas sebuah karya tulis. Resensi sering disebut juga timbangan karya tulis. Tujuan meresensi adalah untuk memberi penilaian atas kelebihan dan kekurangan karya tulis tersebut. Selain itu, resensi sebenarnya juga berfungsi sebagai iklan atau promosi karya tulis tersebut. Unsur-unsur resensi terdiri dari judul resensi, identitas karya tulis, riwayat kepengarangan, sinopsis atau ringkasan isi karya tulis, ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan karya tulis, dan penutup. Judul resensi. Judul resensi tidak harus sama dengan judul karya tulis. Bahkan, kalau bisa berbeda dari judul karya tulis. Namun, judul resensi tetap harus menggambarkan isi karya tulis tersebut. Judul resensi harus dibuat semenarik mungkin untuk menimbulkan keingintahuan pembaca. Identitas buku. Pada bagian ini perlu dijelaskan tentang 1. Judul buku, 2. Nama pengarang, 3. Cetakan dan waktu terbit, 4. Nama penerbit, 5. Tebal buku atau jumlah halaman. Identitas artikel. Pada bagian ini perlu dijelaskan tentang 1. Memuat nama penulis artikel, 2. Judul artikel, 3. Tempat publikasi artikel, 4. Nomor volume, 5. Tanggal publikasi, serta jumlah halaman artikel. Ini adalah contoh dari identitas resensi pembuat artikel. Riwayat kepengarangan. Pada bagian ini, memaparkan secara singkat. 1. Biografi pengarang, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, dan lain-lain. 2. Buku-buku yang pernah ditulisnya. 3. Penghargaan yang telah diperolehnya dalam bidang kepengarangan. Ini adalah contohnya. Sinopsis atau ringkasan karya tulis. Untuk menarik pembaca resensi, maka dalam resensi kita perlu membeberkan bagian-bagian menarik dari karya tulis yang diresensi. Namun kita tidak perlu menjelaskan semua itu karya tulis tersebut karena hal itu justru akan membuat pembaca tidak merasa perlu lagi membaca karya tulis. Ulasan tentang kelebihan dan kekurangan buku. Bagian ini merupakan bagian inti dari resensi, karena di bagian inilah kita memberikan penilaian kita atas kualitas buku tersebut.
Dalam menilai tentunya harus disertai dengan alasan atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Lanjutan. Hal-hal yang dapat dikritik dari sebuah buku terbagi menjadi dua, yaitu 1. Segi fisik, sampul buku atau cover. Kualitas cetakan, jenis kertas, bentuk, dan jenis huruf. Segi non-fisik, isi buku atau jalan cerita, apakah isinya menarik atau tidak. Manfaat bagi pembaca, apakah buku tersebut bermanfaat bagi pembaca atau tidak. Bahasa yang digunakan, apakah kalimat yang digunakan dalam buku tersebut mudah dipahami atau tidak. Kualitas pengarang, apakah pengarang buku tersebut memiliki pengalaman atau tidak. Hal-hal yang dikritik dari sebuah artikel adalah: kenal pasti kandungan artikel. 2. Gunakan ayat penulis merujuk kepada pengarang artikel. 3. Nyatakan laras artikel, ekonomi, teknologi, sosial. 4. Nyatakan kekuatan artikel yang dibaca. 5. Nyatakan kelemahan artikel. 6. Kaitkan dengan pembacaan dari artikel lain mengenai tajuk yang sama. 7. Cadangan. Selanjutnya adalah contoh resensi artikel. Artikel ini menceritakan mengenai globalisasi. Penulis memulakannya dengan ide globalisasi yang dimulakan dari Marshall McLuhan 1964. Seterusnya, penulis menjurus kepada globalisasi budaya dan evolusinya sehingga sekarang. Laras bahasa berbagai sebar seperti ekonomi dan sains sosial menjadi pilihan dalam penyampaian artikel ini. Saya dapati kekuatan artikel ini ialah bagaimana penulis mengolah berbagai isu dalam budaya, yaitu isu tempatan dan isu antarbangsa. Isu antarbangsa yang dikenal pasti ialah serangan-serangan syarikat media dan perjanjian-perjanjian yang memaksa negara lain menerima budaya antarbangsa ini. Manakala isu tempatan ialah bagaimana negara-negara ini hendak mengekalkan budaya sedia ada dan menolak beberapa budaya dari luar. Ini disulitkan lagi apabila penyerabaran media, ekonomi, dan sosial yang berlaku tidak dapat dihalang karena rakyat setempat dapat mengakses siaran-siaran tersebut tanpa head. Contoh-contoh negara dapat mengekalkan identiti mereka seperti Jepun dan Cina dengan budaya tempatannya. Penulis juga menggunakan banyak rujukan ilmiah yang menyokong penulisannya. Penulis juga dapat menjadikan contoh-contoh nama dan syariat multinasional yang dikenal seperti Bill Gates, Yahoo, Pepsi, McDonald's, supaya penulisannya tidak janggal dan berkesan. Kelemahan artikel ini ialah ia sepatutnya diterjemah dalam bahasa Malaysia supaya penyampaiannya dapat difahami. Ayat seperti kondisi, meme, kontaminasi perlu disertakan dengan glosari supaya maknanya jelas dan bukan teka-teki oleh pembaca. Selain itu, data-data empirikal juga tidak disertakan untuk menyokong artikel ini. Secara keseluruhan, artikel sesuai dibaca oleh pelajar dan mendidik karena ia dipenuhi dengan informasi dan rujukan ilmiah. Penutup. Untuk menutupi resensi, kita perlu menegaskan kembali tentang kelebihan dari buku dan artikel tersebut. Di samping itu, kita juga perlu mengajak pembaca untuk membaca buku artikel tersebut secara utuh, karena menurut kita buku tersebut memang layak untuk dibaca.